Jalan kalau saya mau tanya ke Bu Dewi, seandainya nanti Bu Dewi bergabung bersama saya dan bergabung di perusahaan saya, kira-kira Bu Dewi kalau diberikan reward jalan-jalan ke luar negeri, Bu Dewi lebih suka jalan-jalan ke negara di Eropa atau negara-negara di Amerika ya Bu? Nah, ketika saya tanya kepada Ibu Dewi lebih suka jalan-jalan di negara Eropa atau negara-negara Amerika, maka ini sebenarnya Bu Dewi sudah kita arahkan untuk bisa memvisualisasikan dan membayangkan gimana kalau suatu saat nanti dia benar-benar bergabung menjadi seorang agen asuransi jiwa dan mendapatkan rewardnya. Apapun pilihannya, teman. Hai, halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Sandi Suryaman. Salam EO, Excellent, Outstanding. Teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan turut prihatin terhadap kejadian yang menimpa bangsa Indonesia. Bahwa teman-teman, seperti yang kita ketahui, bangsa ini sedang diuji dengan wabah penyakit virus corona dan sudah mulai menyebar, teman-teman. Berharap virus ini tidak menyebar lebih luas lagi. Yang sudah terjangkit berharap lekas diberikan kesembuhan, ditarik penyakitnya, dan yang masih sehat mudah-mudahan tetap terjaga kesehatannya. Nah teman-teman, sambil teman-teman mungkin bekerja di rumah, work from home, sambil menemani anaknya belajar, teman-teman, saya ingin sharingkan sesuatu tentang teknik perekrutan. Teman-teman, saya mungkin akan membuat sekitar 10 series di teknik perekrutan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Untuk teknik perekrutan yang pertama yang akan saya sharingkan adalah teknik pertanyaan pilihan, teman-teman. Sebenarnya saya sudah sharingkan ini, tetapi saya akan ulangi lagi dan saya akan spesifikkan ke perekrutannya, teman-teman. Contoh, teman-teman, suatu ketika teman-teman melakukan proses perekrutan, anggap saja teman-teman bertemu dengan calon agent bernama Ibu Dewi. Lalu ketika teman-teman sudah presentasi, sudah menjelaskan tentang untungnya menjadi seorang agent asuransi jiwa, teman-teman mungkin berkata seperti kepada Ibu Dewi, "Gimana Bu Dewi? Tertarik atau tidak menjadi seorang financial consultant? Tertarik atau tidak untuk menjadi seorang agent?" Nah, teman-teman, ketika Bu Dewi menjawab tertarik, bagus teman-teman. Ya, memang dari awal mungkin sudah tertarik atau presentasi teman-teman sudah bagus. Tetapi ketika Bu Dewi bilang, "Maaf, Pak Sandi, saya tidak tertarik sama sekali." Nah, ini yang disebut sebagai kesalahan dalam memberikan informasi atau bertanya, teman-teman. Teman-teman, saya akan sharingkan tentang teknik pertanyaan pilihan, di mana ketika kita memberikan dua pilihan, maka calon agent kita hanya bisa memilih satu pilihan di antara dua. Alih-alih hanya memberikan satu pilihan saja. Ketika saya berkata, "Gimana Bu Dewi, tertarik atau tidak?" Ini hanya satu pilihan. Cuma teman-teman, ketika saya memberikan dua pilihan, maka calon agent kita hanya bisa memilih salah satu di antara dua. Ini sebenarnya teman-teman sebuah teknik ya, di mana teknik ini sebenarnya adalah mengalihkan agar calon agent kita bisa memilih apapun yang sebenarnya kita inginkan agar beliau mengikuti kita, teman-teman. Contoh, teman-teman, ketika saya mungkin sudah menjelaskan tentang bagaimana nikmatnya menjadi seorang agen asuransi jiwa, income yang besar, kebebasan waktu, kebebasan dalam memilih atau berapa lama kita harus bekerja, fleksibilitasnya, kenyamanannya, membantunya, reward jalan-jalan dan lain-lain. Lalu saya ingin calon agent saya ini merasa yakin untuk bisa bergabung dengan saya. Ya. Nah, teman-teman, mungkin saya suatu ketika saya presentasi, saya menggunakan pertanyaan seperti ini. "Gimana Bu Dewi, kalau misalkan saja saya sudah jelaskan tentang pentingnya menjadi agen asuransi jiwa tadi, Bu Dewi, dan bagaimana saya menikmati bukan hanya penghasilan tapi rewardnya, apalagi reward jalan-jalan kalau saya mau tanya ke Bu Dewi, seandainya nanti Bu Dewi bergabung bersama saya dan bergabung di perusahaan saya, kira-kira Bu Dewi kalau diberikan reward jalan-jalan ke luar negeri, Bu Dewi lebih suka jalan-jalan ke negara di Eropa atau negara-negara di Amerika ya Bu?" Nah, ketika saya tanya kepada Ibu Dewi lebih suka jalan-jalan di negara Eropa atau negara-negara Amerika, maka ini sebenarnya Bu Dewi sudah kita arahkan untuk bisa memvisualisasikan dan membayangkan gimana kalau suatu saat nanti dia benar-benar bergabung menjadi seorang agen asuransi jiwa dan mendapatkan rewardnya.
apapun pilihannya teman-teman. Kalau dia memilih negara Eropa, bagus teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan memang destinasi dari reward perjalanan adalah ke Eropa. Kalau dia memilih Amerika juga nggak apa-apa teman-teman ya. Berharap juga teman-teman suatu saat nanti dia akan bisa menikmati perjalanan ke Amerika. Apapun pilihannya teman-teman, calon agent kita sudah memvisualisasikan bahwa dia sudah bergabung menjadi agen asuransi jiwa dan sudah mendapatkan rewardnya. Contoh lainnya teman-teman, saya mungkin saja menggunakan seperti ini. Ketika saya sudah presentasi, saya lalu menjelaskan seperti ini. Bu, tadi saya sudah menceritakan tentang pentingnya menjadi seorang agen asuransi jiwa dan apa saja untungnya. Nah Bu, di AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, ada syarat yang harus dilakukan oleh seluruh tenaga pemasar asuransi jiwa atau seluruh profesional pemasar keuangan atau financial planners. Mereka itu harus memiliki lisensi. Nama lisensi adalah lisensi AAJI dan harus lulus. Kenapa? Karena apapun yang kita tawarkan kepada masyarakat, kita diawasi oleh AAJI dan OJK. Artinya bisnis ini adalah bukan bisnis yang main-main. Nah, cuma Bu Dewi, kalau saya mau tanya kepada Bu Dewi, kalau Bu Dewi ada waktu untuk ujian AAJI, kira-kira ujian AAJI-nya lebih enak untuk dikerjakan di weekend atau weekdays ya Bu? Nah, teman-teman, ini juga adalah sebuah pilihan di mana Bu Dewi kita arahkan untuk memvisualisasikan nanti ketika dia jadi agen asuransi jiwa bergabung sama kita untuk mengikuti ujian AAJI dan memilih ujiannya di weekend atau weekdays. Apapun pilihannya, dia tetap jadi agent juga, teman-teman. Ya, ini yang disebut sebagai teknik-teknik pertanyaan pilihan. Alih-alih kita bertanya, gimana Bu, jelas atau tidak, bagus atau tidak, tertarik atau tidak, kita banyak sekali opsi-opsi untuk pertanyaan-pertanyaan pilihan tadi, teman-teman. Banyak sekali teman-teman jenis-jenis pertanyaan pilihan. Mungkin di ujian lisensinya, mungkin di trainingnya, mungkin nanti kapan bergabungnya, bahkan teman-teman ada yang nyeleneh ya, teman-teman. Beberapa teman-teman saya justru malah nyeleneh, memberikan pertanyaan pilihan justru malah di apa sih pulpen yang digunakan atau pulpen siapa sih yang akan digunakan untuk menandatangani aplikasi agent. Contoh seperti ini ya. Bu, tadi kan saya sudah jelaskan tentang untungnya menjadi agen asuransi jiwa. Cuma Bu, untuk menjadi agen asuransi jiwa itu diperlukan data-data dan diperlukan dokumen Bu, agar resmi menjadi pebisnis asuransi jiwa di perusahaan saya dan terdata nanti Bu di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah Bu, kalau misalkan saja Ibu harus mengisi aplikasi agent, kira-kira enaknya mengisi aplikasi agentnya dengan pulpen saya atau dengan pulpen Ibu? Nah, ini pertanyaan cukup nyeleneh teman-teman, tetapi ternyata banyak teman saya menggunakan pertanyaan nyeleneh ini ternyata cukup berhasil. Jadi pulpen siapapun yang digunakan, teman-teman, intinya dia nanti akan tanda tangan aplikasi agentnya, mengisi datanya dan sudah menjadi agen asuransi jiwa, teman-teman. Nah, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan ya, teman-teman. Teman-teman bisa mengarahkan lagi, Bu, kira-kira kalau Ibu harus ikut training dasarnya dari perusahaan kami, kira-kira enaknya minggu depan atau 2 minggu lagi. Nah Bu, kira-kira kalau misalkan saja Ibu tertarik menjadi agen asuransi jiwa dan tertarik untuk berbisnis dengan saya, kira-kira Bu, income-nya mau berapa besar ya? Kira-kira lebih enak yang 10 juta sebulan atau yang 20 juta per bulan? Itu saya bisa coba untuk berikan Bu, gimana cara kerjanya. Jadi apapun yang dipilihkan oleh kita dan dia pilih, ujung-ujungnya dia akan menjadi agen asuransi jiwa. Teknik ini cukup menarik teman-teman. Kenapa? Karena teknik ini mengarahkan agar calon agent kita untuk bisa tetap mengikuti apa yang kita inginkan untuk dia lakukan. Cuma teman-teman, ada pesan saya untuk teman-teman, di mana teknik pertanyaan pilihan ini hanya bisa digunakan ketika calon agent kita sudah merasa nyaman oleh kita dan kita sudah menjelaskan apa yang harus kita jelaskan tentang potensi income-nya, tentang bagaimana dia bekerja, tentang mungkin aturan mainnya, seberapa besar waktu yang harus dia jalankan di bisnis ini, tentang kenikmatan-kenikmatan yang bisa dia raih, apapun juga yang membuat dia nyaman. Ketika dia sudah nyaman, teman-teman bisa memberikan teknik pertanyaan pilihan ini. So, teman-teman, demikian penjelasan dari saya tentang teknik pertanyaan pilihan dalam proses perekrutan. Silakan teman-teman praktekkan dan lihat hasilnya, teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan berikan komentar di kolom komentar. Jika teman-teman merasa sesi sharing ini menarik, tolong di-sharingkan atau dibagikan lagi kepada teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman, sampai bertemu dengan penjelasan-penjelasan dan sharing-sharing saya tentang perekrutan yang lainnya. Teman-teman, terima kasih. Bertemu lagi. Salam EO. Selamat pagi.